Jen yang mengantar kita dalam beberapa pujian. Tiap kali saya dengan Jen kalau ketemu nggak pernah kontak-kontak, antara pujian dan firman akan menyatu gitu ya. Amin. Ya. Ya. Jadi saya dari beberapa minggu lalu bergumul di El Gibor itu untuk kali terakhir gitu ya. Untuk tahun ini kali terakhir karena saya memang akan meninggalkan kota Bandung. Saya akan menuju Pulau Dewata untuk pelayanan di Bali. Doakan saya dalam rencana pelayanan di sana. Tapi saya percaya persahabatan kita, persaudaraan kita tidak pernah habis. Saya bilang sama Bu Rina, kan dia bilang terakhir ya Bu. Saya bilang kan masih boleh akan tahun-tahun akan datang atau bulan-bulan akan datang saya bisa ke Bandung gitu ya. Saya diberi kesempatan untuk boleh melayani firman lagi gitu kan. Nggak ada kata terakhir kalau masih hidup, masih Tuhan kasih kesempatan. Ya, yang dititipkan buat saya untuk berbicara pada sore hari ini adalah tentang Ebenezer. Kata inilah yang terlintas ketika mau khotbah yang tanda kutip terakhir untuk di tahun ini buat El Gibor gitu ya. Ebenezer artinya batu pertolongan. Tadi dan kesaksian juga, bahkan tadi Pak Yoyong saya kaget waktu dia menjadi pencatat, dia bukan batu tapi dia pakai buku untuk mencatat kebaikan Tuhan ya. Nah, kalau Ebenezer ini ada, nanti kita baca, kita buka sama-sama dari 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12b. Saya rindu kita baca bersama-sama. Ya. Oke, udah dapat. Kalau yang belum dapat, mau buka, ada saya tampilkan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Mulai dari kata kemudian Samuel ya. 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa artinya Ebenezer? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, kalau kita terjemahkan, wah berarti Tuhan berhenti sudah untuk memelihara mereka secara khusus. Dan ini waktu itu kepada bangsa Israel ya. Nah, kata Ebenezer dalam bahasa Ibrani adalah Ebenezer ya. Memakai bukan Eben tapi Eben ya. Lalu artinya memang artinya batu pertolongan begitu. Ebenezer. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu bisa jadi Ebenezer atau juga Ebenezer ya. Jadi itu dalam bahasa Inggris. Dan ini menunjuk kalau ketika kita meneliti kata ini, memang ini adalah sebuah nama tempat. Kalau nanti kita punya kesempatan ke Israel gitu ya, Pak Surya, Ibu Lili gitu, Ibu Ima atau Bu Rina, Pak Yoyong, kita bisa semua ke Israel gitu ya. Kita pergi ke batu peringatan ini ya, dan disitulah mencatat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ya, menjadi sebuah peringatan bahwa itu adalah batu pencatat. Kalau tadi Pak Yoyong pakai buku pencatat pertolongan Tuhan, ini batu. Samuel memakai batu sebagai pencatatan pertolongan Tuhan bagi umat Israel ya. Jadi itu sebuah kota kuno di Israel. Oke, next. Kalau manusia atau seorang ibu yang sebagai mama, jika anaknya pengen makan dan kelaparan, kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya? Jadi saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata terjadi di Indonesia. Jadi ada seorang anak yang sedang kelaparan dan dia punya seorang ibu. Tapi ibu ini sangat miskin sekali. Pada saat dia tahu anaknya sangat lapar, dia melakukan satu tindakan, tapi tidak lazim dilakukan oleh seorang wanita atau seorang ibu. Apa yang dia lakukan? Diceritakan kisah itu, dia memasak air lalu dia menaruh batu. Sedangkan kata Alkitab tidak mungkin ya seorang ini kasih makan anaknya, makan kasih ular, nggak mungkin. Tapi ini dilakukan oleh seorang ibu karena kondisi yang luar biasa pahitnya. Tadi Pak Yo menceritakan bagaimana dia membangun rumahnya begitu ya, dalam kondisi yang kurang, tanda kutip, kondisinya mungkin saat itu keuangan dalam keadaan kurang baik, tidak mendukung. Nah, ibu ini dalam kondisi keluarganya benar-benar miskin, di bawah kemiskinan begitu ya, sampai tidak sanggup beli beras. Ya, tidak sanggup beli beras, mau jadikan bubur. Kadang saya juga banyak mendengarkan kesaksian orang tua memasak airnya banyak, lalu berasnya sedikit, lalu bikin sampai seencer-encernya, lalu dikasih makan kepada ada juga hamba Tuhan yang mengalami keluarganya sebelum dia jadi seorang pendeta. Kita melihat di sini seorang ibu melakukannya.
tenang anaknya, saya lagi masak nih, tenang nak ya, mama lagi masak nih, tunggu mau sampai matang. Kira-kira batu yang dimasak bisa matang nggak? Bisa dimakan nggak sama anak itu? Bisa buat dia kenyang nggak saat itu? Nggak mungkin. Tapi yang diharapkan seorang ibu dalam kepedihan hatinya, dia berharap anaknya ini secara psikologis bisa tenang gitu ya. Oh mamanya masak, kalau dia bilang, nah nggak ada gitu. Tapi dia tidak, dia tetap menenangkan anaknya, dia masak, tapi yang dimasak batu. Tapi luar biasa, melalui kisah ini juga akhirnya pemerintah daerah mendapat kepekaan, mendapat info kisah ini, lalu kemudian mereka memberikan bantuan kepada keluarga ini, dan kemudian mereka juga diberikan menurut apa yang diceritakan, saya lihat bahwa terjadi Kapolres yang bertindak saat itu lalu mendapat donatur, bahkan mereka dibuatkan tempat tinggal ada dalam perumnas yang ada ya. Nah itu kita melihat bagaimana manusia bekerja di tengah-tengah kesulitan, bahkan Allah bertindak bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Ya, kita melihat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan menjadi peringatan pada kita untuk memotivasi kita lebih lagi hidup di dalam Tuhan. Nah, saya ini membawa kita melihat beberapa terjemahan. Kalau tadi dalam terjemahan baru di dalam LAI dikata di sana dicatat sampai di sini Tuhan menolong kita, itu terjemahan baru dari LAI. Nah, kalau terjemahan bebas, sampai sejauh ini Tuhan menolong kita. Sampai sejauh ini Tuhan menolong kita. Jadi bukan sampai di sini. Kalau sekarang kan sampai sini berarti Tuhan tidak mau tolong saya lagi di sana ya. Sampai di sini itu. Tapi kalau kita lihat terjemahan bebas itu bahwa sampai sejauh ini Tuhan sudah menolong. Pasti Dia akan menolong lagi sejauh yang akan datang, begitu ya kan? Itu persepsi yang ada. Lalu terjemahan lainnya, saya mencatat juga. Next, ya. Di sini dikatakan sesungguhnya sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai Pak Yoyong sudah katanya tadi umur 70 lebih, nggak tahu lebih berapa ya. Sampai 70 tahun lebih Pak Yoyong dipelihara, diberkati, ditolong di masa senang dan susah. Tuhan bertindak menolong Pak Yoyong. Dan juga pasti ditolong seperti Pak Philip dalam keluarga, atau kita yang lain, Pak Tangkas, Ibu Erni, Pak Agus, dan ibu-ibu yang lain, dan masih anak-anak muda kayak Jen. Tuhan menolong di masa-masa perjuangan umpama mengerjakan tugas-tugas kuliah. Markus tadi kesaksian juga bagaimana Tuhan menolong dia sampai pada detik-detik terakhir. Ada Tuhan pakai orang lain untuk menolong dia. Lalu terjemahan itu yang firman Allah yang hidup ya, yang tadi saya bacakan. Lalu yang terjemahan satunya lagi Ebenezer itu karena katanya sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita. Ya, jadi memang memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah sedang berkarya dari dulu sampai sekarang dan akan datang, Dia tetap akan menolong kita. Nah, itu yang dicanangkan oleh Samuel pada saat itu. Dia mendirikan sebuah batu peringatan ya. Jadi Ebenezer itu merupakan batu peringatan yang didirikan oleh Samuel. Bukan berarti ingin mengajak bangsa Israel untuk apa? Untuk berhala, bukan. Ya, kalau kadang ada orang, nah sini jadi jimat, atau yang pacaran. Ada yang kadang kalau kita lihat film love story gitu ya, catat nama si A, si B jadi pasangan, jadi peringatan akan cinta mereka di sana. Tapi ini merupakan sebuah peringatan yang punya makna luar biasa buat umat Israel. Bahkan sampai sekarang ini menjadi pelajaran buat kita umat Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sudah berkarya dari zaman dulu kepada umatnya, bangsa Israel, dan juga akan berlaku bagi kita sekalian. Amin. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa terjadi, jadi kalau kita baca pasal sebelumnya ya, bahwa ternyata bangsa Israel pernah mengalami 2 kali kekalahan. Musuhnya sama, siapa? Siapa musuhnya Israel pada waktu itu? Bangsa apa? Filistin, ya. Bangsa Filistin. Dan 3, jadi ini kalau catat yang itu kemenangan yang mereka alami itu yang ketiga, baru dapat kemenangan. 2 kali sebelumnya mereka pun berperang melawan bangsa Filistin. 2 kali kalah. Sebenarnya secara mental kalau 2 kali kalah, kira-kira yang ketiga kali kalah atau menang?
pasti kalah. Secara psikologis sudah punya pemikiran seperti itu, saya pasti kalah. Kadang kita kan berjuang, kalah, pasti kalah. Kalau kalah menang masih pikir menang atau kalah gitu ya. Nah ini sudah 2 kali kalah ya. Jadi dicatat di Alkitab, kalau kita lihat di dalam catatan yang ada di sini, bahwa 2 kali mereka mengalami kekalahan ya. Yang pertama, mereka kalah, yang meninggal 4.000 pasukan. Jadi bukan cuma 40 orang yang meninggal, 4.000 pasukan yang meninggal. Ya, kebayang cukup banyak. Tapi yang kalah kedua lebih amsyong gitu ya, lebih parah. Bukan cuma 4.000, tapi dicatat 30.000 orang tewas. Jadi kekalahannya mutlak sekali ya. Pasti secara mental mereka sudah tidak punya daya. Tapi kekalahan ini membuat mereka menjadi sadar, karena mereka waktu itu Samuel selalu bicara. Jadi di zaman itu ada Imam Eli, tapi Imam Eli dengan anaknya melakukan hal-hal yang bersila. Bahkan bersama umat Israel pada saat itu tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka menyembah apa? Baal. Mereka menyembah Baal, lalu mereka mendewa-dewakan banyak hal seperti itu. Jadi peristiwa ini adalah peringatan Tuhan. Sebenarnya bukan hanya saat ini ya, waktu kemudian Samuel mendirikan batu itu, sebelumnya adalah bagaimana mereka telah jatuh. Mereka boleh dikatakan umat Israel suka Allah bilang apa? Mereka tegar tengkuk ya. Umat yang tegar tengkuk, dinasehatin sadar, dinasehatin sadar. Kalau tidak dinasehatin, wah gitu. Karena dinasehatin juga tegar tengkuk, gak mau dengar, dikatakan salah ya. Dikasih tahu, lakukan sebentar, lupa lagi ya. Jadi emang ini momen yang luar biasa, di mana perjuangan bangsa Israel dari awal ketika mereka dikatakan jangan sembah Baal, ya enggak. Tapi begitu mereka tergoda lagi oleh situasi, mereka menyembah Baal, mereka menyembah dewa-dewa, Asitoret, ya. Dan kita melihat di dalam peristiwa ini betapa orang-orang Israel benar-benar mendukakan akan hati Tuhan. Ya tadi kesaksian Pak Yoyong tentang temannya dikatakan karena dosa. Tapi peristiwa ini memang benar adalah kejatuhan umat Israel, tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan ya dicatat kalau kita teliti bahwa di pasal 4 ketika peperangan itu mereka tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin. Ya, kalau lulus sekolah minggu pasti tahu kisah ini dengan panjang lebar. Bahwa pada saat itu tabut itu diambil oleh orang Filistin. Sebenarnya satu hal yang sangat memalukan, karena tabut perjanjian zaman dulu adalah melambangkan apa? Tabut perjanjian Allah pada waktu itu melambangkan apa? Kehadiran Tuhan, betul. Kehadiran Tuhan. Jadi artinya kalau kehadiran Tuhan itu direbut oleh orang Filistin, berarti itu mempermalukan umat Israel dan memalukan Tuhan. Bisa sampai diambil alih oleh orang Filistin ya. Nah pada saat itu orang-orang Israel walaupun sudah kalah 2 kali tetap berharap Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka ya. Dan kita lihat ternyata di pasal 7 ini tadi yang sudah kita baca sama-sama. Jadi memang di saat itu mereka minta kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Pak Samuel, tolong bantu kami doa. Bahkan mereka mengadakan doa puasa supaya mereka diampuni. Kata Samuel, bertobat, berbalik. Kalian harus berbalik, bertobat. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, pada saat itu Imam Eli sudah tidak didengarkan. Omongannya sudah tidak bisa dipercayai oleh umat Tuhan. Karena anaknya 2, Hofni dan Pinehas, telah melakukan hal dursila. Bahkan juga waktu mereka mengadakan penyembahan, waktu itu masih zaman itu mereka mengadakan penyembahan itu adalah mempersembahkan binatang sebagai dukupan kepada Tuhan, penyembahan pada Tuhan. Mereka ambil duluan, harusnya kasih untuk Tuhan, tidak boleh gitu ya. Itu sama dengan tradisi orang Tionghoa. Nenek saya kalau sembahyang pai-pai, kita nggak boleh makan dulu. Kata ama saya bilang, tidak boleh makan,
kalau mau Sintia gini ya, sama saya itu, nenek saya itu masak. Di zaman dulu saya bilang, zaman dulu keluarga saya nggak kaya gitu. Tapi di waktu itu di Donggala, kalau mau Sintia itu makan hisip, makan tripang gitu ya, haisol. Waktu itu rasanya keluarga saya nggak kaya banget, tapi bisa makan makanan zaman sekarang. Saya sudah berapa belas tahun nggak makan. Tapi waktu masa kecil, ketika sama saya itu pai-pai begitu, itu ada. Zaman dulu Donggala murah banget. Sekarang coba mau beli haisol, 1 kilo yang kering berapa juta? 6 juta. Sudah tidak usah. Dulu orang nikah di Donggala, kalau termasuk agak kaya dikit, kalau kita ke pestanya pasti dapat makan haisom dan hisit. Tapi zaman sekarang boro-boro makan sendiri enggak, ya. Dan kita melihat di sini tradisi itu diluruskan seperti saya lihat di tradisi orang Tionghoa, ya. Nggak boleh makan dulu, nggak, waktu kita mau kasih ukupan persembahan kepada Tuhan harus Tuhan dulu, begitu ya. Kalau sekarang kan kita tidak perlu karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan diri menjadi penebus buat kita, jadi kita sudah tidak ada lagi penyembahan atau persembahan seperti demikian. Dan itu dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Dan peristiwa ini dicatat, kalau kita baca baik-baik, kejadian ini memang hukuman telat buat umat Israel, termasuk Imam Eli dan keluarganya. Ya, nanti kalau dibantu saya sudah jalan terus ya. Jadi memang ini merupakan peristiwa kehancuran dari keluarga Imam Eli. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, pasti dihukum Tuhan. Apalagi dia sebagai Imam Eli, membiarkan anaknya melakukan dosa. Ayat ini selalu menjadi peringatan bahwa buat hamba-hamba Tuhan ya, karena harus hati-hati mendidik anak. Karena kemudian anak mereka melakukan kesalahan. Walaupun mereka melayani Tuhan, tapi mereka melakukan banyak kesalahan. Jadi contoh yang tidak baik buat umat Israel. Next, kita lanjut. Di dalam Samuel 7, kalau kita baca, dicatat akhirnya setelah 20 tahun kemudian tabut perjanjian itu dikembalikan. Dalam otoritas Tuhan, dalam pengaturan Tuhan, tabut itu dikembalikan. Dan waktu perang yang ini dicatat pada saat itu adalah orang-orang Israel ini bawa itu tabut ini mau perang ini. Apa? Kalau perang biasanya kita tahu kalau zaman sekarang sih senjata laras panjang, laras pendek atau apa segala macam ya. Tapi waktu itu kalau umat Israel tahu kalau mau berperang harus apa? Bawa tabut. Nah tabut itu ada pada mereka. Waktu mereka mau berperang mereka gotonglah bersama-sama. Ya dengan upacara-upacara yang mereka lakukan. Tapi pada saat itu seakan-akan mereka mau kalah. Coba kita nanti pulang perhatikan di pasal 7 ini. Di awalnya mereka di situ sampai sebetulnya sudah ketakutan. Karena tadi sudah mental, sudah kalah. Ini menang atau kalah menjadi tanda tanya buat mereka. Dan seakan-akan mereka akan kalah. Tapi mereka juga ada pemikiran akan menang karena ada tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Tapi kita melihat di sini bahwa kemudian mereka berseru meratap di hadapan Tuhan, mengadakan doa puasa di hadapan Tuhan. Dan Nabi Samuel saat itu juga mengingatkan, hai orang Israel, bertobat. Harus bertobat dulu. Harus bertobat, makanya kita selalu mengaku dosa kita. Mau ibadah juga sering kita bilang, Tuhan, layakkan saya, ampuni dosa saya. Yang mungkin hari itu kita lakukan atau sudah lama kita lakukan, lalu kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa yang menghalangi kita boleh bersama Tuhan dalam hadirat Tuhan, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa kata Samuel kepada mereka, kalian harus beribadah sungguh-sungguh, karena mereka selalu tegak tengkuk. Kalau ibadah itu semua mereka dan melakukan banyak pelanggaran, ya. Nah sama kalau zaman sekarang kita nggak melakukan seperti mereka ya, tapi kita ada di dalam ruang ibadah. Kira-kira jadi penghalang buat kita beribadah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan itu apa sih? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau zaman sekarang, apa yang menjadi berhala kita waktu beribadah zaman sekarang? Gadget salah satu, itu bisa jadi berhala. Saya pernah juga lihat saya ibadah sampai saya greget gitu ya. Saya memang pergi beribadah ke gerejanya teman. Saya sampai greget, ada dia termasuk pengurus atau majelis yang sedang mencatat nota. Jadi dia salin nota di dalam gereja.
saking sibuknya untuk Tuhan. Badannya sih hadir dalam gereja, tapi lagi mencatat nota-nota. Dia memang seorang pengusaha. Pernah juga saya mendengar ada bunyi gunting kuku gitu ya. Kalau gunting kuku pasti bunyi ya. Mau pelan-pelan juga bunyi, apalagi kalau hening gitu lagi cuma pengkhotbah aja. Dengar tuh, cekrek, 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 cekrek. Saya bilang, ya ampun ini ibu, gunting kuku aja kok harus di dalam rumah Tuhan. Kenapa nggak bisa di rumahnya? Begitu. Berapa menit sih gunting kuku tangan dan kaki? Benar nggak? Tapi sering kita mikir, gampang cuma ke gereja, apalagi itu khotbahnya nggak bagus khotbahnya. Nah, kita harus hati-hati. Karena sebenarnya Tuhan akan hadir ketika kita benar-benar sudah siap secara hati, pikiran, perasaan kita benar-benar datang menyembah Tuhan. Jangan badannya hadir, tapi mikir ini itu. Aduh, suamiku belum makan, apalagi kalau suami belum percaya. Aduh, suamiku belum makan, nanti dia marah, saya gimana. Nah, akhirnya menjadi kita buyar. Ya, nah, zaman dulu adalah bahwa pada saat itu mereka benar-benar masih melakukan hal-hal yaitu menyembah Baal, membuat mereka terhalang untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kata Samuel, bertobatlah, beribadahlah kepada Tuhan. Amin. Kalau sekarang saya ingin titip pesan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh jemaat El Gibor. Walaupun sekarang Pak Hans tidak bersama kalian, akan timbul Pak Hans yang lain bersama-sama kalian untuk maju melayani banyak jiwa. Amin. Amin. Kalian bisa bergandengan tangan, terlebih menggandeng tangan Tuhan untuk memajukan. Tadi Pak Pilih sudah motivasi kita, seorang motivator Pak Pilih, dia sudah motivasi. Saya bilang, wah, ini saya lanjutkan nih. Jadi bahwa memang Tuhan ingin kita bergerak. Karena harus ada yang gugur supaya bangkit yang. Kalau Pak Hans tidak gugur, mungkin kalian terlelap, harap Pak Hans terus. Tapi sekarang, walaupun beliau sudah tidak ada secara jasmaninya, tidak kelihatan walaupun sedih, tapi saya percaya ada Jen bisa melanjutkan, ada Ibu Ima melanjutkan, ada Joel juga bisa melanjutkan, ada Juan, ada Markus, ada banyak lagi, ada Pak Philip, ada banyak-banyak yang lain. Kita semua yang duduk di sini semua bisa meneruskannya, benar nggak? Amin. Amin. Tapi yang penting harus beribadah kepada sungguh, menyembahnya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Kalau datang gereja benar-benar siapkan. Pokoknya saya sediakan 1-2 jam di El Gibor untuk beribadah. Kalau bisa ikut pelayanan, saya mau ikut pelayanan. Kasih tau Bu Ima, Bu, boleh nggak saya pelayanan? Kata Bu Ima, ya welcome. Kita sedang mau bersama-sama. Ya, jangan lagi kita berdiam diri, tapi kita maju terus. Ya, saya melihat juga sisi luar biasa. Saya walaupun jarang ke sini, tapi saya sudah hampir berapa tahun juga ada di sini ya, mengiringin, membantu pelayanan di sini. Saya percaya El Gibor akan dipakai dengan luar biasa dengan kehadiran kalian dan sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 10b, disitulah satu bagian peringatan yang luar biasa, di mana Samuel mengakui bahwa mereka telah menerima kemenangan. Kemenangan dari siapa? Mereka menang karena siapa? Karena mereka hebat, karena mereka kuat, karena mereka pintar, karena mereka mampu. Itukah yang terjadi? Bukan, ya. Luar biasa Tuhan bekerja membantu Israel. Caranya memang Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Apa yang Tuhan lakukan pada saat itu? Tuhan mengguntur. Tuhan bukan kirim lepaskan dari langit senjata-senjata kaliber besar begitu atau kaliber tinggi. Tapi Tuhan mengguntur. Luar biasa. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan juga bisa memberikan kemenangan buat kalian di sini. Buat jemaat El Gibor dalam kehidupan pribadi maupun dalam bekerja, dalam apapun, Tuhan bisa bekerja dengan caranya dengan luar biasa. Jadi jangan pernah merasa, aduh, saya begini, aduh, saya begitu. Jangan. Percaya Allah yang kita percaya dahsyat. Lihat, dicatat banyak kalau kita baca Alkitab, banyak kejadian-kejadian, termasuk yang ini. Tuhan mengguntur dengan dinyatakan apa? Mengguntur dengan bunyi yang apa? Bunyi yang hebat. Catat tuh. Tuhan bekerja kadang dengan cara-cara simpel, cara-cara yang tidak diduga manusia. Tuhan bekerja membantu umat Israel. Amin. Tuhan juga akan menolong kalian dengan caranya. Asal apa? Catatannya apa? Asal apa?
sungguh-sungguh beribadah. Kalau kita bisa beribadah karena kita percaya Dia adalah Tuhan yang berkuasa, ya. Ditulis di situ, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan apa? Mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang apa Israel mah bocai, ya. Kata orang Hokkien bocai, nggak ada gunanya. Bocai nggak ada gunanya. Tapi sekali Tuhan bekerja, Tuhan memberikan semangat yang luar biasa. Tuhan mengguntur dan mengacaukan. Jika Tuhan mengguntur dan mengacaukan, semua beres. Amin? Beres. Yang penting kita semua harus apa? Beribadah sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, percaya ada berkat dan cara Tuhan bekerja dengan kita dengan luar biasa. Bagian firman Tuhan ini juga berbicara terlebih dahulu. Memang berapa minggu sebelum Tuhan mau khotbah apa? Yang terakhir kali di Tagibor mau titip apa pesan di sini gitu ya. Tuhan terus kasih tahu Ebenezer. Lalu saya menyelidiki Ebenezer itu. Apa sih Tuhan mau berbicara? Dan saya juga ditegur oleh Tuhan. Secara khusus saya akan melangkah ke Pulau Dewata. Walaupun dulu saya pernah pelayanan di Pulau Dewata setahun sebagai kepala sekolah. Kalau kali ini sih saya diminta pelayanan sebagai seorang gembala begitu. Tapi saya membantu, saya jadi asisten gembala. Harus kembali ke dunia pelayanan penggembalaan begitu ya. Tolong doakan saya adaptasi. Saya ditempatkan di Ubud, kota yang katanya beautiful, kota yang sejuk. Saya thanks God kasih saya suasana, karena saya dari Bandung, saya udah kepikir kalau di Kuta gitu ya. Kuta yang panas tuh, yang pantai panas pisannya. Dari Bandung pindah ke Pulau Dewata yang di daerah pantai. Tapi Tuhan tuh luar biasa mengatur. Saya ada di Ubud. Kata orang waktu saya ke Ubud, semua orang bilang, Bu, itu kota yang bagus, yang cantik. Lalu di situ sejuk katanya, dingin di situ. Emang kalau Tuhan yang mengatur, luar biasa kan? Dari hal-hal kecil Dia mengatur kita. Nggak perlu saya bilang, Tuhan kasih aku nanti tempat pelayanan yang sejuk ya Tuhan. Sama nanti saya minta gitu kan, Elisa, gue yang ngatur, bukan gue yang ngatur. Pelayanannya lu ya Tuhan, gitu ya. Lu sama hamba aku, kemana kuutus kamu harus mau, ya. Doakan saya untuk adaptasi dan pelayanan. Di sana ada, saya sharing sedikit. Di sana ada English service, jadi gereja itu ada English service. Tapi nggak ada tenaga hamba Tuhan yang melayani. Memang itu melayani bule-bule. Jadi nanti saya cukup banyak bergaul dengan bule-bule, begitu ya. Kalau doakan saya juga harus mempermantap conversation saya dalam bahasa Inggris. Kalau dulu kuliah di saat atau STTB kami penting Inggris pasif gitu ya, yang penting bisa terjemahin buku gitu. Tapi kalau conversation saya benar-benar sangat lemah gitu ya. Dan karena sana katanya ada turis Cina, Singapura, Hong Kong. Walaupun sekarang memang Bali masih sepi, tapi biasanya Ubud merupakan tempat tinggal para turis. Dan artis-artis banyak bikin rumah villa di Ubud ya. Jadi tolong doakan pelayanan yang saya akan kerjakan di sana, biar juga bisa menjadi berkah, membangun juga banyak orang-orang di sana, terlebih bisa jangkau orang-orang dari luar negeri jika mereka mampir ke Ubud gitu ya. Saya juga akan doakan jemaat di tempat ini terus berkarya buat Tuhan, iman tetap diperteguh, terus bekerja, dan Tuhan akan memampukan kalian. Amin. Nah, Ebenezer, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita pelajari, Ebenezer ini adalah ucapan syukur. Jadi Ebenezer itu merupakan ucapan syukur sejauh mana Tuhan sudah menolong umatnya. Bukan hanya yang enak-enak saja secara jasmania, tapi dalam bentuk pergumulan orang Israel ketika ditindas oleh orang Filistin. Jadi ditindas orang juga bersyukur. Itu ada kekuatan, amin. Dari kadang kita kalau ada masalah kita mengeluh, tapi terbalik yang diajarkan harus bersyukur. Waktu kita ditindas, waktu kita mengalami pergumulan berat, kita tetap bersyukur. Ya, di situ Tuhan akan bekerja. Next, kita bisa belajar ada dua restorasi yang terjadi dalam peristiwa Ebenezer. Restorasi itu adalah pemulihan. Jadi Tuhan mengadakan pemulihan di masa kejadian saat Tuhan mengguntur dengan hebat. Ya, yang pertama adalah iman percaya, yaitu di pasal 7 ayat 3. Di situ iman percaya umat Israel dibangkitkan lagi, supaya mereka sungguh memang terarah hati dan pikiran mereka kepada kuasa Tuhan.
bukan dengan kondisi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Samuel menegur orang Israel untuk beribadah sungguh-sungguh. Jika mereka masih mau menyembah Baal, maka itu merupakan kekejian bagi nama Tuhan atau di hadapan Tuhan. Ya. Ada 3 restorasi yang kemudian terjadi. Yang pertama, Tuhan ingin mereka melepaskan diri dari kemunafikan. Jadi orang Israel ini munafik gitu. Banyak kita lihat kan, makanya orang suka bilang jangan munafik jadi orang Kristen. Jadi mereka tahu tabut itu kehadiran Allah. Mereka bawa tuh tabut. Tapi mereka tidak bersandar pada kekuatan Tuhan. Makanya di awal-awal mereka bawa tabut, mereka kalah terus karena mereka tidak meyakini benar-benar Tuhan hadir, Tuhan akan menolong mereka. Tapi dalam peristiwa di pasal 7, Allah menunjukkan kedahsyatan Dia. Dari hal yang kecil bisa menjadi dahsyat. Jadi kata Tuhan, stop tuh munafik. Jangan cuma bilang ke gereja itu penting, tapi tidak merasakan artinya beribadah kepada Tuhan. Begitu. Jadi kadang orang kan rame, saya kadang ke gereja, yuk gereja. Tapi sampai gereja ngapain? Sibuk sendiri. Tuhan ingin kita hadir, kita sungguh-sungguh datang untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya kadang saya bilang, kalau ke gereja jangan jadi kritikus. Banyak orang ke gereja jadi kritikus. MC-nya bagus nggak? Kurang bagus, fals. Pemusiknya si ini bagus nggak? Nggak bagus. Jadi nanti yang cerita bukan itu. Bukan firman Tuhan lagi ngomong ke saya apa sih? Waduh, khotbahnya apa lagi? Lemot, khotbahnya slow, apa gitu ya. Nggak ada guyon. Jadi kritikus. Tuhan ingin kita ya terjadi restorasi. Kita harus melepaskan kemunafikan. Kita yakin ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menempatkan Dia yang paling utama. Jadi orang Israel ini hidup jauh dari Tuhan. Ya, mereka tahu ada Tuhan hadir, tapi mereka hidup jauh, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Next. Ebenezer. Kemenangan akan terjadi jika telah terjadi restorasi. Saudara dan saya perlu terjadi restorasi, terjadi pemulihan. Tahun 2022 di hari ke-30, Tuhan ingin mengatakan pada kita harus terjadi pemulihan. Kita yang koreksi kalau nanti dikatain Bu Ima, Bu Lili gini-gini, pasti Bu Lili tersinggung. Tapi kalau sekarang Tuhan bilang, Bu Lili di tahun 2022 di hari ke-30 perlu terjadi restorasi. Jadi kita sendiri koreksi. Lalu saya pengen dipulihkan dalam hal apa? Minta Tuhan pulihkan kita. Di hal-hal yang kita lemah, yang kita tidak mampu, minta Tuhan pulihkan. Yang berikutnya adalah pemulihan merupakan jembatan kita untuk mengalami kemenangan-kemenangan yang lainnya dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Kita pengen kemenangan yang lainnya, kok sekali terjadi kemenangan, kita berharap kemenangan-kemenangan lain akan terjadi. Kalau 2021 kayaknya 2021 itu masa yang kelam. 2021 saya tidak ada pelayanan yang secara full saya lakukan. Saya tidak ada dapat tunjangan. Saya tidak bekerja dalam satu instansi. Saya tidak melayani dalam satu instansi. Tapi luar biasa Tuhan menjaga saya 1 tahun di 2021. Dan saya melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan melalui saudara-saudara seiman. Kadang pagi hari saya baru buka mata, lalu saya menengok ke HP saya, tiba-tiba di jam 5 lewat, saya terbangun, ada message WA, Ciarisa nomor rekeningnya, ada yang mau bagi berkat. Saya nggak minta pada manusia, saya nggak pernah pergi mengeluh sama manusia. Saya nggak bilang kontrakan saya sudah harus bayar. Biasanya kontrakan saya di tanggal 18 harus bayar. Kadang masih kurang sekian banyak. Saya berani cerita sekarang karena saya sudah melaluinya. Dan kalian tidak perlu lagi memikirkan karena saya sudah pindah ke pelayanan yang baru. Tapi 1 tahun ini saya belajar bagaimana Tuhan memelihara saya. Sampai kemarin pun berkat Tuhan datang ya. Ini orang belum Imlek saya sudah dapat ampau. Bapak Ibu sudah dapat belum? Cara Tuhan memelihara hambanya. Selalu begitu. Saya makanya belajar. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh sama Tuhan saya curhat. Oh kayaknya dia mau minta nih. Gue sering mau minta didukung gitu ya. Tapi
Orang yang saya tidak pernah cerita bisa tiba-tiba. Pernah saya juga dalam keadaan susah, saya punya hati untuk berbagi pada orang. Saya pengen melayani orang. Ada satu ibu. Memang beberapa minggu wajah ini ibu terlintas pada saya. Dia memang dulu teman saya mengajar. Wajah dia, nama dia selalu terlintas di sini. Kasih makan, traktir dia makan. Saya bilang ini sama Tuhan. Tuhan, enggak salah nih Tuhan. Saya ini juga lagi susah Tuhan. Nggak ada pelayanan tetap, penghasilan nggak ada yang tetap. Saya memang ada mesin apa, tapi nggak cukup. Saya harus bayar kontrakan, saya harus hidup sehari-hari. Tapi Tuhan sangat kencang bicara. Tiap kali saya pergi beli makanan, Tuhan bilang, Elisa kasih makan dia, traktir dia makan. Aduh Tuhan, Tuhan ini mau jangan main-main sama saya Tuhan. Saya lagi susah, saya buat makan aja nggak gimana. Jangan suruh saya kasih makan, gitu saya bantah gitu Tuhan ya. Elisa kasih dia makan. Saya tiap kali gitu, saya kayak wajah itu guru ya di wajah saya. Sampai hari terakhir, ya Tuhan, saya mau. Tiba-tiba telepon bunyi, ada teman masa kecil, nelfon, say hi sama saya. Tiba-tiba dia mungkin rasa sungkan gitu ya, dia mau transfer uang ke saya. Dia ngobrol-ngobrol doang, oh katanya Cici sekarang jualan masakan ya, ada open PO ya. Iya sih, saya bilang kadang saya, tapi kadang saya juga nggak bisa karena badan saya nggak kuat. Oh gitu. Oh, Cici boleh nggak nomor rekeningnya kasih ke saya gitu. Saya bilang ngapain? Enggak, saya potong nanti sekali-sekali saya mau pesan makanan. Saya bilang kamu di Jakarta, saya bilang gitu. Kan dia tinggal di Jakarta bukan di Bandung. Persis yang dia sediakan, saya pakai traktir ibu yang terlintas berminggu-minggu di wajah saya. Jadi seperti itu, Tuhan itu memang luar biasa. Yang penting kita mau apa? Ketika Tuhan berbicara kita ngeh. Lalu kita respon, iya. Saya belajar satu poin di masa saya 1 tahun ini, di masa pandemi ini, karena memang pulang karena pandemi, susah mendapat murid juga untuk online gitu ya. Tapi Tuhan memang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Mengajar saya, Elisa, kamu itu ada dalam pemeliharaan saya, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, jangan cemas. Tapi saya bilang, Tuhan saya kan manusia gitu ya, sendirian lagi di Bandung. Sampai pada pernah bulan Mei saya kena COVID, Tuhan juga pakai orang luar biasa. Datang, mengirim makanan, mengirim obat, memberikan pesan kepada saya. Pasti hidup, kata mereka gitu. Ibu Elisa pasti hidup walaupun ada yang mati, tapi Ibu Elisa pasti hidup. Sampai ada pesan sampai seperti itu. Tapi saya merasa ini pesan dari Tuhan buat saya. Dan saya bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya saya cepat pulih gitu ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran penting tentang Ebenezer. Ada 3 ingin saya bagikan. Selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Makanya harus dicatat kata Pak Yoyo. Benar tuh Pak. Bapak sudah berbicara duluan daripada semua saya bicara. Kita harus mengingat apa? Kebaikan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan. Dicatat. Kita ini manusia suka apa? Error, suka lupa. Belum apa-apa lupa. Taruh jam tangan di mana, cari kemana, nggak dapat. Nanti baru ketawa sendiri ketemu di mana gitu ya. Kita memang harus mengingat kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua, selalu mengingat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tadi sudah kita nyanyikan, tadi sudah bawa kita nyanyi. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kenapa harus meninggalkan dia? Kenapa harus ragu pada dia? Kasih setianya luar biasa. Amin. Dan kita selalu ingat akan Ebenezer, di mana Tuhan menjadi penolong buat kita. Lalu ketiga, selalu mengingat akan kesalahan mereka, yaitu tidak setia pada Allah. Ini memang kita bercermin pada umat Israel ya. Jadi mereka itu diingatkan nih, pernah jatuh dalam dosa. Ya, makanya kadang kita nggak tahu nih, kita kena masalah karena dosa kita atau karena memang Tuhan sedang menguji kita, iman kita supaya meningkat begitu ya. Tapi kita selalu belajar, selalu minta maaf, minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni kita. Oke, terakhir. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Ia akan selalu memberi pertolongan. Amin. Amin. Kedua, mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan pasti selalu ada. Namun dia tidak meniadakan kesulitan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau doa kita bilang, Tuhan kiranya persoalan ini berlalu. Salah doa begitu. Karena Tuhan bilang, no, persoalan ini tidak akan berlalu. Ketika Pak Hans tiba-tiba meninggalkan keluarga Ibu Ima bersama ketiga anaknya, pasti buat Ibu Ima dan keluarga bukan hal yang mudah.
sedangkan buat jemaat adalah susah. Tapi Tuhan ingin sedang bekerja buat kehidupan Ibu Ima. Makanya kadang kalau saya kontak Ibu Ima, selalu saya kuatkan beliau. Saya bilang saya nggak bisa banyak bantu Ibu Ima, tapi saya pengen selalu saya motivasi dia untuk terus menguatkan dia, bahwa kita melihat nggak bisa bilang Pahan atau Pahan hidup kembali. Saya pernah melayani seorang istri pendeta, saya tidak akan berkata di mana istri pendeta. Waktu suaminya meninggal, saya tahu dia sangat terpukul dan saya tahu dia guncang. Lalu saya mendekati dia untuk mencoba menguatkan dia. Dia bilang gini, Bu Elisa, waktu suamiku meninggal, tahu nggak, saya seperti orang gila. Dia curhat begini. Saya itu berdoa, dia ketuk itu peti mati, dia bilang gitu. Saya berharap dia ketuk, bilang, Mami, buka pakunya peti, dia bilang gitu. Saya menangis, meraung-raung, minta Tuhan bangkitkan kembali suamiku, dia bilang gitu. Tapi ternyata suamiku tetap terbujur kaku dalam peti mati, tidak mengetuk sedikit pun akan peti matinya. Saya tahu perasaan bagaimana kedukaan yang mendalam. Saya tahu Ibu Ima waktu itu sangat duka dalam. Jen, Juan, Joel, ya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak lalukan Pahan bangkit kembali, hidup kembali. Tapi yang pasti Tuhan menjamin Ibu Ima, Jen, Juan, Joel, pasti pertolongan Tuhan ada buat kalian. Buat jemaat LGBO Tuhan sudah ditinggalkan Pahan, Tuhan tidak meninggalkan. Pahan tidak mungkin hadir kembali, tapi ada generasi-generasi yang akan datang yang akan menggantikan pelayanan ini. Begitu. Pelayanan ini milik Tuhan, bukan milik Pak Hans. Jadi Tuhan nanti yang bertanggung jawab atas pelayanan ini. Amin. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Berapa hari lagi Cynthia, kita masuk tahun baru yang kedua. Buat orang Tionghoa akan tahun baru Imlek ya. Kiranya Ebenezer selalu menjadi reminder, mengingat. Kalau Pak Yohan takut lupa, dia catat. Biarlah kita tidak mendirikan seperti Samuel lakukan, membuat batu sebagai peringatan, batu pertolongan. Tapi selalu kita ingat kebaikannya tidak terbatas, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita melanjutkan kehidupan masih 11 bulan ke depan. Kita akan melangkah bersama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya Ebenezer, batu pertolongan kita, selalu bersama kita. Kita berdoa. Minta kesediaan.